Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afita Istarihana SPD. Saya guru BK di SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang layanan bimbingan klasikal dengan materi pilihan karir setelah lulus SMA sebagai uji kinerja peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di UPI Bandung. Ini kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran tatap muka terbatas di sekolah, ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, ketua kelas atau memimpin doa ya, siapkan. Siap, berdoa mulai. Sebelum ke materi, Ibu absen dulu ya. Adakah hari ini teman kalian yang tidak masuk? Siapa ya? Ya kenapa? Itu ya, kita doakan teman kalian yang sedang sakit, semoga lekas sembuh, bisa bergabung lagi dengan kelas ini, gitu ya. Ya, Ibu absen dulu. Aisyah Sakinah, Ahmad Nabil, Anggun, Ahmad Alfian, Dira, Dimas, Esa, Diananda, terus Muhammad Yoga, Putri Widya, Wirda Rahma, Wisnu Pandega. Oke, sudah ada semua ya. Anak-anak, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, apakah anak-anak masih ingat materi apa yang Ibu sampaikan kemarin? Oke, apa materi yang saya berikan minggu kemarin? Bakat minat. Ini Ibu ada materi, kita akan membahas materi tentang orientasi pilihan karir setelah lulus SMA. Jadi nanti kalian bisa memahami
pada kesempatan kali ini kita akan membahas tadi tentang orientasi pilihan karir. Nah, setelah kalian lulus SMA nanti, apakah kalian sudah punya pandangan? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, sebagian besar siswa itu mempunyai kebingungan ketika lulus SMA. Nanti mau kemana, mau melanjutkan, atau mau kursus, atau mau kemana. Nah, siswa belum ada pilihan. Di sini Ibu akan sedikit memberikan gambaran yang nanti kalian bisa mengambil keputusan untuk karir kalian sendiri, untuk masa depan kalian. Nah, setelah ini kalian bisa memilih, pilih mau kemana. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya, ya. Kalau mau memilih kuliah seperti apa, milih kerja seperti apa, kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, setelah lulus SMA mau kemana? Nah, kalian bisa ada dua pilihan, ada melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, bekerja, berwirausaha, kursus. Nah, orientasinya semua itu dunia kerja, pekerjaan. Ya, untuk ke arah pekerjaan itu banyak hal-hal yang harus dilakukan. Ya, misal dari lulusan SMA yang ingin melanjutkan kuliah, kalian bisa memilih ada berbagai macam jurusan, dari sains, teknik, jurusan ekonomi, jurusan sosial politik, jurusan pertanian, kesehatan, dan banyak sekali jurusan yang ada di universitas ya. Nah, jika kalian memilih untuk bekerja, berwirausaha, lalu skill apa yang saya punya untuk mendaftar di suatu perusahaan, atau jika kalian mempunyai modal, kalian bisa membuka wirausaha ya, dengan cara kursus. Nah, ada yang memilih untuk kursus, mendapatkan sertifikat. Nah, ke depan setelah kursus baru bisa memasuki dunia kerja, gitu ya. Nah, skema jalur karir setelah lulus SMA. Kalian bisa lihat skema tersebut. Nah, setelah SMA syarat ada lulus, tidak lulus ya. Semoga semuanya lulus ya nanti ya. Nanti kan dari lulus kalian bisa melanjutkan kuliah. Bagi yang ingin kuliah ada dua pilihan, mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri atau ke perguruan tinggi swasta ya. Atau bagi yang bekerja, kalian bisa berwirausaha. Nah, bisa melamar pekerjaan atau ke dunia industri. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan apabila melanjutkan kuliah. Nah, apa program studi yang diminati? Nah, mulai sekarang kalian harus mencari tahu apa saya itu minatnya apa, bakatnya apa, sesuai materi yang saya terangkan kemarin. Nah, prospek kedepannya itu seperti apa, kerja di mana, universitas yang terbaik itu yang seperti apa. Nah, lalu cara untuk memasuki perguruan tinggi tersebut itu bagaimana? Nah, itu kan ada berbagai macam pertanyaan gitu ya. Nah, bagi siswa yang mengikuti bimbel kursus, nah, program apa yang dipilih? Mau kursus yang seperti apa? Ambil kursus bidang apa? Nah, nanti kedepannya dunia kerjanya seperti apa? Nah, kiat-kiat untuk sukses di kursus itu bagaimana? Karena kedepannya dari kursus itu akan menghasilkan sertifikat. Sertifikat nanti bisa kalian gunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, kemudian kalau siswa ingin memasuki langsung, kalau langsung ke dunia kerja seperti apa? Nah, kalian cari sumber informasi tentang loker, lowongan pekerjaan ya. Kemudian kalian cari yang dimana loker tersebut banyak diminati ya. Kiat sukses masuk loker.
Nah, bagaimana karirnya? Nah, itu untuk yang memasuki dunia kerja. Kita bahas satu persatu ya. Di sini kita ada pilihan lanjut ke perguruan tinggi ya. Nah, agar memiliki mengapa harus lanjut kuliah? Nah, yang pertama, biar kalian itu mendapatkan wawasan yang luas ya. Juga mengembangkan pola pikir. Yang kedua, memiliki sikap mental yang baik. Jadi kalian ketika kuliah dibekali soft skill dan hard skill, keterampilan yang sesuai jurusan tadi. Ya, untuk memudahkan dalam bekerja, mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi, karena sebagian itu adalah proses untuk menuju kesuksesan. Nah, kemudian untuk mendapatkan gaji yang lebih baik kalau kalian itu misalnya melanjutkan kuliah ya. Kemudian mengaktualisasi di masyarakat dan memiliki lingkungan yang baik, komunitas yang derajat ilmunya setara untuk yang melanjutkan perguruan tinggi. Nanti di situ tuh ada pilihannya. D1, D2, D3 maupun S1 ya. Apa sih Bu D1, D2, D3, S1 itu? Bu akan jelaskan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk perguruan tinggi. Jadi ada yang pertama itu ada yang namanya universitas. Universitas itu besar ya. Namanya universitas pasti besar, jurusannya banyak, fakultasnya banyak ya. Di sini kalian bisa beragam memilih fakultas atau jurusan yang kalian minati, terutama yang sesuai dengan minat Anda. Dari universitas biasanya ijazahnya kebanyakan S1. S1 itu apa sih? S1 itu sarjana ya. Jadi misalnya belakangnya ada namanya Deni SPD, Deni Sarjana Pendidikan, Deni ST, Deni Sarjana Teknik. Nah, itu contohnya seperti itu. Nanti gelar di belakang namanya seperti itu, sesuai dengan jurusan-jurusan yang dipilih. Yang kedua ada institut. Nah, institut ini menggerakkan program pendidikan akademik. Di sini bidangnya lebih banyak ke pengetahuan, teknologi, atau kesenian yang sejenis. Misalnya ITB, Institut Teknologi Bandung, IPB Pertanian Bogor, atau ISI, Institut Seni. Nah, itu sekolahnya ada D3, ada S1. Yang ketiga sekolah tinggi. Sekolah tinggi lingkupnya itu masih agak kecil ya. Dia di situ di bidang tertentu, misalnya sekolah tinggi Stikes, setelah tinggi ilmu kesehatan. Jadi dia hanya bidang kesehatan, tidak di bidang yang lain. Karena dalam penjurusan itu banyak sekali jurusan-jurusan bidang yang berbeda-beda ya. Kemudian di akademik ini lebih ke cabang studinya itu lebih sempit lagi, lebih sedikit. Yang akademi ini biasanya itu gelarnya tadi pilihannya D1, D2, D3 atau D4. Kalau D1 itu jenjang pendidikannya hanya 1 tahun. Kalau D2 2 tahun, D3 3 tahun, D4 itu setara dengan sarjana itu tadi 4 tahun ya. Biasanya untuk gelar yang akademik, misalnya ada kuliah di akademik akademik teknologi komputer ya. Jadi titelnya nanti AMD-Com. Jadi misalnya Deni Ahmadiyah, AMD itu kepanjangannya Ahmadiyah Komputer. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir ada Politeknik. Nah, ini Politeknik ini jadi khusus ya, di bidang khusus membahasnya. Politeknik itu jadi tentang teknik informatika, teknik industri, informasi, seperti itu. Atau di Politekes biasanya seperti itu ya. Nah, ini ada 2 jalur dalam pendidikan tinggi. Jalur yang pertama pendidikan akademik ini tadi yang sudah saya
terangkan. Jadi pengetahuan secara akademik itu di bidang pengetahuan. S1, S2, S3. Cara menuntut untuk S itu harus yang pertama lulus SMA, kemudian bisa ke S1, baru bisa lanjut ke S2 dan S3. Atau pendidikan profesional. Nah, pendidikan profesional itu tadi sesuai dengan bidangnya. Kalau komputer ya berarti pelajarannya komputer, terus kesehatan ya kesehatan, terus praktek di rumah sakit. Seperti itu. Titelnya D1, D2, D3 itu tadi. Dan spesialis biasanya, spesialis kandungan, spesialis apa. Jadi ada titelnya SP. Ya, kemudian pilihan kursus. Nah, ini bagi siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Simpelnya bisa mendaftar di kursus, ya. Kursus di luar sekolah, ya. Jadi misalnya kursus komputer, kursus menjahit, salon. Nah, hasil dari itu kalian akan mendapatkan sertifikat, ya. Yang kedua ada pelatihan kerja. Di situ kalian bisa memilih pelatihan yang ada diadakan di BLK, Balai Latihan Kerja. Itu nanti kalian bisa menghubungi kecamatan terdekat. Karena per kecamatan itu ada BLK, kalian bisa daftar sesuai keinginan kalian. Ada salon, menjahit, teknik, itu ada semua gitu. Ya. Yang ini sekarang slide selanjutnya pilihan memasuki dunia kerja. Nah, bekerja, jadi kalian memilih mau melanjutkan bekerja di mana, di dalam negeri, di luar negeri, di bidang apa. Bekerja kan banyak sih, Cah, ya toh? Ada di bidang apa? Industri, tekstil. Nah, jadi kalian sudah tahu arahnya. Aku tuh mau kerja di bidang apa, aku bisanya apa. Nah, kalau tekstil biasanya kan menjahit. Nah, kalau industri komputer misalnya merakit alat-alat komputer, ya. Caranya gimana sih, Bu? Nah, kita cari lowongan kerja. Kita sharing dengan orang-orang terdekat. Ada lowongan kerja di mana? Ada job training di mana? Kalian bisa mengikutinya. Ya. Kemudian pilihan kehidupan berkeluarga, ini pilihan yang terakhir, ya. Jadi selain bekerja itu tadi, melanjutkan bekerja ini pilihan kehidupan berkeluarga. Emang kalian sudah kelas 12, lulus, sudah saatnya boleh untuk berkeluarga, ya. Kalian diciptakan berpasang-pasangan yang ingin menikah muda, jika usianya sudah memenuhi, yuk kalian bisa menempuh jalur itu, ya. Nah, untuk pilihan berkeluarga ini banyak sekali yang harus dipertimbangkan, ya. Jadi juga harus butuh kesiapan. Kesiapannya dari apa? Dari ekonomi, kesiapan mental, karena kehidupan berkeluarga itu jalannya itu panjang sekali. Makanya sebelum memilih pilihan tersebut kita harus mempunyai benar-benar mempunyai pertimbangan yang matang. Kita pertimbangkan betul-betul seperti itu. Nah, setelah lulus SMA nanti, nah untuk menempuh karir yang matang, ya, kalian harus sudah bisa mencari positif negatifnya apa. Oh iya, seperti ini, kemampuannya seperti apa, minatnya seperti apa. Nah, itu kalian harus pertimbangkan dengan baik, ya. Begitu, ini materi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Siapa yang ingin bertanya mengenai materi ini? Silakan. Iya, Mas siapa? Mas Iksan.
Silahkan. Saya lulus sekolah, tapi saya ingin bekerja. Syarat-syarat apa saja yang saya siapkan untuk memasuki lowongan pekerjaan itu? Oh iya. Ya, jadi Mas Iksan tadi menanyakan dia pengen bekerja setelah SMA. Syaratnya apa aja? Nah, karena kita ini di Jepara banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di sekitar kita, ya. Kita sekolah mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Nanti kamu bisa mendaftar melalui guru BK. Nah, Bu, guru BK akan menunjukkan, Bu mau daftar di sini, di pabrik ini, misalnya HWI. Syarat-syarat yang dipenuhi biasanya yang pertama, usianya. Untuk kerja di suatu pabrik itu nggak bisa langsung lulus, tapi harus ada target usia. Usianya 18 tahun, ya. Mempunyai ijazah. Yang pasti ada pas foto. Kemudian KTP, KK, dan kartu kuning, kartu pencari kerja. Biasanya syarat-syaratnya itu. Nanti ketika sudah ujian selesai, Mas Ihsan bisa menghubungi saya, memenuhi syarat-syarat tersebut. Ibu akan bantu untuk mencarikan job yang sesuai dengan keinginan Mas Ihsan. Nah, setelah di situ diseleksi HRD-nya, biasanya diadakan sesi wawancara. Nanti dari situ barulah diperoleh keputusan diterima atau tidak. Syarat-syaratnya seperti itu tadi. Sudah paham? Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Mbak siapa? Anggun. Mbak Anggun. Apakah ada universitas yang bisa menerima mahasiswa yang ekonominya kurang? Terus bagaimana cara mendaftarnya? Oh iya, ini tentang mahasiswa yang ekonominya kurang, ya, untuk siswa. Gimana Bu, siswa kalau orang tua saya pas-pasan tapi pengen kuliah sayanya, caranya gimana? Nah, itu nanti di bulan Januari biasanya udah ada berbagai macam cara pendaftaran. Nanti kamu punya KIP? Punya ya? Punya. Nanti dari KIP itu kamu bisa mendaftar kuliah jalur KIP kuliah. Ya. Jadi di KIP kuliah itu banyak sekali beasiswa. Kelebihannya nanti kalian bisa sekolah tanpa biaya. Tapi kalian tetap mendapatkan uang saku dari universitas. Tapi nanti ada tesnya. Gak hanya sekedar kuliah aja, dan juga ada target IPK-nya. Karena kuliahnya dibiayai oleh negara. Jadi kamu harus rajin belajar, semangat supaya bisa masuk ke perguruan tinggi yang kamu pilih. Nah, dengan jalur KIP kuliah itu tadi. Ya, gitu ya. Jadi jangan patah semangat walaupun tidak mempunyai biaya. Jika kalian punya minat yang tinggi, ada jalan untuk ke sana. Jadi kuliah negeri atau kuliah swasta semuanya ada KIP kuliah. Ya, nanti untuk kuliah yang swasta pun saya akan membantu. Jika kalian nanti butuh informasi, kamu bisa menghubungi guru BK. Nah, gitu ya. Siapa lagi yang bertanya? Mbak siapa? Aisyah. Mbak Aisyah, ya. Mau bertanya bagaimana cara mendaftar di perguruan tinggi negeri? Saya ingin melanjutkan kuliah di Undip Semarang. Oh gitu ya. Ini Aisyah bertanya cara mendaftar di universitas negeri seperti apa. Nah, gini Mbak dan teman-teman yang lain ya yang ingin mendaftar, nanti kita di semester kedua biasanya itu ada yang namanya SNMPTN. Untuk masuk perguruan tinggi negeri ada 3 jalan. SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Jadi ketika nanti kalian ikut jalur yang pertama SNMPTN itu nanti tidak tes. Kalian tidak usah tes, tapi lewat apa Bu? Lewat rapot, nilai rapot ya. Kalian lewat nilai rapot itu tadi diseleksi sama perguruan tingginya.
Kalau memenuhi syarat bisa keterima. Nah, kalau tidak memenuhi tidak bisa, berarti kalian mengikuti jalur seleksi yang kedua, yang SBMPTN itu tadi. Kalian mengikuti tes, daftar ikut tes. Kalau nilai tesnya bagus, bisa keterima sambil memilih kampus. Mau di Undip ikut SBMPTN untuk di Undip sama mana gitu. Nah, kalau diterima kan alhamdulillah sudah selesai. Tapi kalau masih belum diterima gimana, Bu? Tapi saya masih pengen tetap kuliah di itu Undip. Kamu bisa ikut jalur yang terakhir, pilihan terakhir yaitu ujian mandiri. Nanti ujian bersama-sama lagi di kampus tersebut, kampus yang dipilih. Nah, mengerjakan soal lagi. Kalau keterima berarti ya sudah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Undip itu tadi. Jadi ada 3 cara mengikuti kuliah, daftar kuliah di perguruan tinggi negeri. Gitu. Apa perlu ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup jelas ya? Oke. Karena ini waktunya sudah hampir selesai. Untuk pertemuan hari ini kita akan segera mengakhiri. Sebelum kita akhiri, Ibu pengen ada salah satu siswa yang bisa menyimpulkan dari materi yang saya terangkan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya. Oke. Banyak pilihan karir setelah lulus SMA, antara lain 1 kuliah, 2 kerja, 3 kursus, 4 berkeluarga. Dan jika ingin kuliah bisa ke universitas, akademi, institut, politeknik, dan lain-lainnya. Oke, bagus sekali. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini ya. Nanti ke depan untuk siswa yang ingin masih bingung mau melanjutkan kemana, bisa kita lanjutkan melalui konseling individu ya. Kalian bisa ke BK menemui saya, nanti kita akan konseling individu tentang perencanaan karir. Gitu ya. Sekian kegiatan hari ini. Tetap jaga prokes, jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu berikutnya dengan materi yang lain nanti di pilihan karir kedua. Seperti itu ya. Saya akhiri, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.